Sebelum nonton video ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share ya. Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita bersama merenungkan tentang penyebab lemah iman. Pernah dengar katakan orang yang suka berkata mungkin dia lemah iman. Mengapa bisa lemah iman? Mungkin dikarenakan dia lebih taat kepada tradisi-tradisi nenek moyang, atau mungkin kebiasaan berada di lingkungan yang terus-menerus tidak menaati kebenaran firman. Mari buka Alkitab kita dari Roma pasal 14 ayat pertama hingga yang ketiga untuk menemukan 3 penyebab lemah iman. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 14 ayat pertama hingga yang ketiga. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Kedua, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. 3. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, jangan menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Saat kita mempelajari kitab Roma, ada 16 pasal, akan terbagi menjadi 2 bagian. Pasal pertama hingga 11 itu berbicara tentang doktrin yang begitu dalam tentang seseorang, bagaimana berelasi dengan Yesus Sang Juru Selamat sehingga orang itu bisa menikmati kemerdekaan secara rohani. Kemudian di pasal yang ke-12 hingga pasal 16, hal-hal yang bersifat praktis yang dihadapi oleh seseorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dalam pembacaan kita di bagian ini ada 3 hal yang menarik yang kita bisa renungkan pada saat ini tentang penyebab lemah iman. Apakah penyebab orang yang lemah iman itu? Yang pertama, karena pengetahuan. Perhatikan di ayat yang pertama tadi dikatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Orang yang lemah iman itu pasti punya pendapat, dan pendapat itu didasari dari pengetahuan, dan pengetahuan dia terima entah itu dari firman Alkitab, ataukah mungkin dari sebelum dia mengenal Alkitab mendapatkan pelajaran-pelajaran dari berbagai sudut pandang. Pada waktu seseorang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya secara pribadi, maka suka tidak suka, dia harus suka membaca Alkitab, karena di dalamnya adalah dasar kebenaran untuk memahami apa rencana Allah dan bagaimana kita menikmati kemerdekaan secara rohani. Namun jikalau kita tidak suka membaca Alkitab, hanya suka, perhatikan, hanya suka mendengarkan khotbah ataupun ulasan daripada para hamba Tuhan, apalagi dari bacaan-bacaan yang sifatnya bukan rohani, itu akan bisa mengguncangkan iman kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak mendapatkan gizi yang cukup untuk kesehatan imannya. Maka pada waktu kita ingin tidak mudah diganggu yang membuat kita lemah iman, belajar Alkitab. Tidak ada cara yang lebih bagus untuk menguatkan iman kita. Ketika kita tidak punya dasar yang bagus, yaitu firman Tuhan, maka di situ kita akan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Yang kedua, apa penyebab lemah iman? Keyakinan. Perhatikan di ayat yang kedua berkata sebagai berikut, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan yang bagus akan membangun keyakinan yang bagus. Iman itu harus ada dasarnya. Pada waktu seseorang ingin beriman tetapi dia tidak punya dasar yang jelas, maka itu imannya akan tidak jelas pula. Dalam surat Roma yang sama pula, Paulus pernah berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Maka jikalau kita ingin memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil, tidak ada cara kecuali kita suka membaca firman. Itu akan membuat pengetahuan kita semakin alkitabiah, dan disitulah kita akan membangun keyakinan kita.
Tapi jikalau tidak demikian, maka keyakinan kita akan bersandar kepada apa pendapat atau kata orang. Keyakinan kita gampang digoncangkan karena kita tidak punya dasar keyakinan yang teguh dan kokoh terhadap Injil. Orang hidup itu akan berdasarkan dengan keyakinan, di mana masa lalunya mempengaruhi dia. Jikalau masa lalunya pada waktu kita membacakan bagian ini adalah orang yang tidak mau memakan makanan tertentu, tapi dia jikalau lemah imannya, silakan makan sayur mayur aja, itu tidak ada persoalan. Tetapi sebagai orang yang sudah merdeka di dalam Kristus, mestinya hal makan makanan tidak akan mengguncangkan iman dia. Itu tidak akan pernah mempengaruhi pertumbuhan rohani dia. Dia bisa makan segala makanan. Kenapa? Karena dia tahu sekali semua diciptakan Tuhan adalah baik adanya. Yang ketiga, apa penyebab lemah iman? Kita lihat ayat yang ketiga berkata sebagai berikut. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Yang tiga terakhir adalah penyebab kita lemah iman tentang kesadaran. Banyak dari kita, iman kita menjadi gampang luruh, gampang luntur karena kita tidak sadar bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus dan menjadi miliknya Allah. Kalau memang kita sudah menjadi milik Allah, mestinya kita tidak bersandar lagi kepada apa yang menjadi keyakinan kita karena kita dipengaruhi oleh berbagai bentuk ajaran, atau mungkin kita tidak tahu bahwa kita sudah dibeli dengan harga yang mahal untuk membebaskan kita dari kuk dan kutuk hukum Taurat dan perhambaan lainnya, sehingga kita bisa terus memandang kepada Yesus adalah sang kebenaran tersebut. Itu yang akan menguatkan kita di dalam menghadapi atau memutuskan apa yang menyenangkan Tuhan atau tidak. Ada tiga hal dalam bagian ini untuk menemukan tentang apa penyebab seseorang bisa lemah iman. Karena persoalan pengetahuan, karena persoalan keyakinan, karena persoalan kesadaran. Disinilah kita perlu berjaga-jaga dan waspada untuk terus-menerus menjaga pengetahuan kita berdasarkan firman Tuhan, membangun iman kita melalui pengetahuan yang kita miliki yang berdasarkan firman Tuhan, dan kesadaran kita sebagai orang tebusan. Dari mana kita tahu? Dari keyakinan kepada Kristus melalui pengetahuan dari Alkitab. Salam hati gembira.